Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Yuanita Safitri dari kelas 3G D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai dampak COVID-19 bagi aspek perilaku konsumen dan aspek pelaku bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak COVID-19 bagi aspek perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara agraris di mana mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan hidup mereka dalam sektor pertanian. Menurut informasi dari Marketing Communication yang dipublish pada tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa COVID-19 sangat berdampak besar bagi perekonomian masyarakat di Indonesia, di mana banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka dan tidak mendapatkan pendapatan seperti biasanya karena adanya COVID-19 ini. Perubahan perilaku konsumen masyarakat pada saat ini sangat berubah, di mana biasanya masyarakat melakukan kegiatan secara langsung seperti bekerja, belajar, dan lainnya, dan pada saat ini mereka harus melakukan semua kegiatan mereka melalui online dengan koneksi internet dan melakukan semua kegiatan mereka di rumah masing-masing. Menurut informasi dari Sindo News yang dipublish pada tanggal 14 Maret 2020 menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen pada saat ini sangat terjadi dan berubah secara drastis, di mana segala kegiatan mereka sebagian besar dihabiskan dengan menggunakan media online seperti melakukan pembelajaran secara online melalui media Shopee, Tokopedia, atau portal e-commerce lainnya, melakukan pembelajaran secara online atau yang biasa disebut daring, dan melakukan pembelian makanan secara online melalui aplikasi GrabFood, GoFood, bahkan delivery, di mana pada fase ini membuat masyarakat berpikir jika mereka tidak seperti itu atau mereka melakukan kegiatan di luar, mereka pasti berpikir akan bisa tertular oleh COVID-19 ini, dan itu merupakan salah satu faktor yang membuat perubahan perilaku konsumen di masyarakat. Di sisi lain, COVID-19 bagi perilaku konsumen juga menimbulkan istilah yang bernama panic buying, di mana masyarakat secara besar-besaran membeli kebutuhan sehari-hari mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka selama mereka melakukan isolasi diri atau melakukan kegiatan sehari-hari mereka di rumah masing-masing. Dan panic buying ini sendiri sangat merugikan beberapa pihak, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, di mana sebagian masyarakat menengah ke bawah masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena mereka kesulitan mendapatkan pendapatan mereka sehari-hari seperti yang biasanya mereka lakukan sebelum ada wabah COVID-19 ini. Masih banyak juga masyarakat di luar sana, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah, karena mereka kehabisan bahan makanan atau kebutuhan mereka sehari-hari karena adanya panic buying yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Jadi, bisa disimpulkan perubahan perilaku konsumen pada saat ini harus sangat diperhatikan karena dengan adanya wabah COVID-19 ini, akankah lebih baik jika kita meningkatkan kesadaran kita dengan masyarakat di sekitar kita, di mana tidak semuanya masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti kita. Jadi lebih bisa meningkatkan bagaimana kita membantu sesama kita dengan adanya wabah COVID-19 ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai dampak COVID-19 bagi aspek pelaku bisnis. Menurut informasi yang saya baca dari Jurnal ID, di Indonesia ini terdapat sekitar 58 juta pelaku bisnis yang tersebar di wilayah Indonesia. Dan menurut informasi dari BBC News yang dipublish pada tanggal 30 Maret 2020 menyatakan bahwa banyak usaha mikro, kecil, menengah, dan UMKM yang terpaksa menutup usaha mereka karena mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan toko atau bisnis mereka.
Dan selanjutnya informasi dari Bapak Ketua Asosiasi UKM Indonesia, yaitu Bapak Ihsan Ingratubun, juga menyatakan bahwa banyak UMKM yang menutup usaha mereka dan memulangkan para pekerja atau karyawan mereka karena mereka tidak mendapatkan pendapatan untuk menggaji karyawan mereka. Jadi dapat disimpulkan pada saat ini pelaku bisnis yang ada di Indonesia sangat mengalami penurunan dan mengalami masa sulit karena adanya wabah COVID-19 ini. Tetapi pemerintah juga masih berusaha untuk membantu para pelaku bisnis agar mereka bisa meningkatkan atau mengembangkan usaha mereka lagi. Dan selanjutnya, jika saya menjadi pelaku bisnis pada saat ini atau pada kondisi COVID-19 ini, yang harus saya lakukan yang pertama adalah harus memperhatikan jangan hanya bergantung pada satu income. Maksudnya di sini adalah kita sebagai pelaku bisnis, kita tidak boleh hanya berpaku pada satu lini bisnis saja. Jadi kita harus mengetahui bagaimana keadaan pasar atau permintaan yang sedang terjadi di pasaran. Jadi agar kita bisa meningkatkan penjualan atau produksi kita sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Selanjutnya adalah jangan melakukan ekspansi secara agresif. Maksudnya di sini adalah dengan keadaan adanya wabah COVID-19 ini, kita jangan melakukan produksi secara besar-besaran. Jadi lihatlah keadaan pasar sekarang dan jumlah kebutuhan apa yang perlu untuk diproduksi dan sebanyak apa kebutuhan yang diminta di pasaran untuk diproduksi. Selanjutnya adalah perhatikan aspek keuangan perusahaan kita. Jadi dengan memperhatikan aspek keuangan perusahaan kita bisa menekan biaya atau beban-beban yang bisa digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi di bisnis kita. Selanjutnya yang terakhir adalah memperhatikan aspek pelanggan. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai pelaku bisnis harus memperhatikan bagaimana kondisi konsumen atau pelanggan kita pada saat adanya wabah COVID-19 ini. Jadi kita bisa menentukan produk apa yang bisa untuk kita produksi dan dijual di masyarakat guna untuk meningkatkan penjualan perusahaan kita. Jadi sekian pendapat atau opini saya mengenai perubahan perilaku konsumen dan pelaku bisnis pada saat adanya wabah COVID-19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.